Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Koifa, mahasiswa semester 3 PGSD kelas A. Nah, saya di sini akan memaparkan sedikit tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Berbicara tentang kurikulum itu sendiri, kurikulum merupakan seperangkat rencana atau patokan dari suatu pembelajaran. Seperti patokan dari guru itu berpatokan pada kurikulum yang ada. Nah, kurikulum yang akan kita bahas yang pertama adalah kurikulum 1947, merupakan kurikulum pertama yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum 1947 ini disebut juga Rencana Pelajaran 1947. Isinya itu berpatokan pada pembelajaran watak, karakter dari suatu siswa tersebut. Kelebihan dari kurikulum 1947 itu yang pertama, lebih menekankan pada watak dan karakter dari siswa tersebut. Karena pada awalnya kemerdekaan itu watak mereka masih ke bawah-bawah pada penjajahan. Jadi pada kurikulum ini mereka diarahkan kepada perbaikan dari karakter dan watak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekurangannya itu dia pada pembelajaran kognitifnya kurang. Dia kan lebih menekankan pada watak dan karakter pada kehidupan sehari-hari, sedangkan pada kognitifnya itu kurang. Lanjut kepada yang kedua, yaitu kurikulum 1952 yang disebut juga dengan Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum 1952 ini adalah kurikulum yang menyempurnakan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini lebih menekankan pada atau lebih terarah juga dengan kognitifnya. Kurikulum 1952 ini lebih mengarahkan kepada kognitifnya yang tidak lupa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari kurikulum 1952 ini yang pertama, pembelajaran mata pelajarannya itu juga mempelajari dari kehidupan sehari-harinya. Sedangkan kekurangannya itu pada tenaga pekerjaannya itu lebih kurang, dan juga fasilitas yang disediakan itu lebih minim atau kurang. Nah, yang ketiga adalah kurikulum 1964, yaitu kurikulum penyempurna dari kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum ini disebut juga dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini lebih menekankan juga pada watak dan juga keseharian, dan dia lebih menekankan pada pascawardananya, yaitu cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, pada kurikulum 1964 ini, dia juga mempelajari tentang moral budi pekerti pada setiap siswa. Dia mempelajari tentang kognitifnya ada, kehidupan sehari-hariannya ada, dan budi pekertinya ada. Dan pada tahun 1964 ini menjelang ke tahun berikutnya itu ada namanya kejadian atau peristiwa G30 SPKI. Dan disitulah kurikulum ini menekankan pada moral dan budi pekertinya atau lebih memperbaiki keagamaannya. Kurikulum 1964 ini juga pemerintahnya lebih menekankan pada bidang akademik, di mana pada bidang dasar-dasar SD lebih ditekankan untuk pembelajaran pada kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ini lebih menekankan pada 5 aspek, yaitu emosional, moral, kecerdasan, keterampilan, dan juga jasmaninya.
Yang keempat adalah kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964 yang berisikan mempertinggi mental, moral, keyakinan, kepercayaan, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan dari siswa tersebut dan juga fisik yang sehat. Kelebihan dari kurikulum 1968 ini yaitu bersifat politis. Yang kedua adalah tujuannya untuk membentuk suatu manusia yang berjiwa Pancasila sejati. Sedangkan kelemahannya atau kekurangan dari kurikulum 1968 ini yaitu hanya memuat pokok-pokoknya saja. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum selanjutnya dari kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki bidang-bidang seperti mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa, dan yang lain-lainnya. Kelebihan dari kurikulum 1975 ini dapat meningkatkan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 terdapat di jenjang SD masih 6 tahun, di jenjang SMP masih 3 tahun, dan jenjang SMA 3 tahun. Kelebihan dari kurikulum 1975 yaitu meningkatkan pendidikan lebih efektif dan efisien baik dalam daya maupun waktunya. Dan yang kedua, tujuannya lebih spesifik. Kelemahannya yaitu guru yang menyolok guru lebih kepada sistem berceramah, dan banyak juga sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang keenam adalah kurikulum 1984. Ciri-ciri dari kurikulum 1984, yang pertama berorientasi kepada tujuan instruksional, yang kedua pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA, yang ketiga materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral atau pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapannya. Kelebihan dari kurikulum 1984 yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kelemahannya yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan, yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 ini, yang pertama, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis. Yang keempat, guru hendak memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif belajar, baik siswa mental, fisik, dan sosial. Kelebihan dari penggunaan strategi atau kurikulum ini yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Kelemahannya, diberlakukannya sistem sentralistik sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di daerah. Adanya keterbatasan dana yang menjadi alasan klasikal dalam pelaksanaan kurikulum tersebut.
Yang selanjutnya, seiringan didapati kompetensi guru yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, pendekatan pengajarannya terpusat pada anak didik melalui cara belajar aktif atau CBSA. Kurikulum yang ke-8 yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang diterapkan di Indonesia. KBK bermakna suatu perangkat pemahaman tentang kapasitas dan standar program pendidikan yang diharapkan dapat mengantarkan siswa menjadi kompeten dalam berbagai bidang kehidupan yang dipelajari melalui pendidikan di sekolah, yang memuat sejumlah kompetensi maupun subkompetensi yang harus dikuasai siswa sebagai gambaran hasil belajarnya. Kelebihan dari kurikulum 2004 yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada menekankan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi. Kelemahannya yaitu konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan SK dan KD sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan yang dengan memperhatikan berdasarkan standar kompetensi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Kelebihan kurikulum 2006 yaitu yang pertama mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua mendorong guru, kepala sekolah, dan yang lainnya dalam meningkatkan kreativitasnya. Yang ketiga, KTSP lebih menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu. Yang keempat, KTSP memberikan peluang lebih luas untuk mengembangkan kurikulum. Kelemahannya, yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, banyak guru yang belum memahami KTSP. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikannya pengurangan jam pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini masih digunakan sampai sekarang. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa setiap peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar, sehingga dapat dikatakan guru hanya sebagai fasilitator. Kelebihan dari kurikulum ini yang pertama, menekankan pada pendidikan karakter. Yang kedua, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Yang ketiga, merangsang pendidikan siswa dari awal. Yang keempat, kesiapan terletak pada guru atau dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru. Kekurangannya yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Yang terakhir, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak dapat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Demikian
Sekian pemaparan video tentang sejarah atau perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video saya yang paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.